Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Mas Ragil. Saya membahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa, teman-teman ya. Oke. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber yang menanyakan tentang agen mandiri, teman-teman ya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah seperti ini ya. Dari siapa ini? Sebentar saya lihat dulu. Dari Ahmdoa5122 ya, menanyakan mau nanya kalau sisa saldo 52.000 terus diambil 50.000 di agen mandiri apa bisa ya. Nah, jadi semua tergantung dengan ATM ya teman. Jadi kalau setiap pengambilan dana itu tergantung dari jenis ATM yang dipakai oleh si penarik ya. Jadi kalau masing-masing ATM itu memiliki batas minimal ataupun jumlah yang harus disisakan di ATM-nya pada saat kita melakukan penarikan tunai, teman-teman ya. Oke, jadi harus ada saldo yang disisakan, tergantung jumlahnya itu tergantung dari jenis ATM-nya ya. Ada yang ATM yang rendah, ada yang sedang, dan ada juga yang tinggi. Dan masing-masing ATM itu memiliki kelebihan dan kekurangan ya teman-teman ya. Kalau ATM-nya itu ATM yang murah ataupun biaya pajaknya itu murah ataupun potongannya itu murah, itu biasanya transfernya tidak bisa banyak teman-teman ya, ataupun penarikannya juga nggak bisa banyak ya. Tapi kalau ATM-nya itu yang speknya tinggi, itu bisa menawarkan tarik tunai yang banyak dan juga transfernya pun banyak juga teman-teman ya. Oke. Nah, kalau yang saldo 52.000 tadi apakah bisa diambil 50? Itu sepertinya tidak bisa, karena dia minimal harus disisakan 50.000 ya untuk ATM yang paling rendah. Sementara kalau untuk ATM yang untuk bansos, PKH, nah itu baru bisa diambil semua teman-teman ya, kalau ngambilnya di agen mandiri. Karena kalau untuk PKH itu kan kebanyakan yang dipakai dari pemerintah itu adalah bank mandiri. Jadi kalau ngambilnya di bank mandiri, kalau untuk ATM yang merah yang APKH itu bisa ditarik semua ya. Tapi kalau yang hijau ataupun biru, yang biru itu tidak bisa ditarik semua, minimal harus ada diskon yang 50.000 rupiah. Kemudian kalau untuk ATM yang lebih tinggi lagi itu minimal 100.000 rupiah ya. Saya akan contohkan teman-teman ya ATM tersebut. ATM-nya seperti ini ya, misalnya yang ada di sini aja teman-teman ya. Oke. Nah, kalau ATM-nya seperti ini kan ATM biasa teman-teman, ini ATM BRI. Jadi kalau ATM-nya seperti ini spek rendah, jadi dia penarikannya pun juga tidak banyak, kemudian saldo yang disisakan juga bisa sedikit. Tapi ngambilnya di bank BRI atau di Briling. Tapi kalau ngambilnya di agen mandiri, maka dia tetap harus disisakan 100.000 rupiah karena dia tidak bank teman-teman. Tapi kalau sesama bank, dia otomatis sisa saldonya bisa lebih diperkecil ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau untuk ATM yang seperti ini ataupun seperti ini, ya ini agak tinggi teman-teman ya. Dia saldo yang disisakan harus minimal 100.000 rupiah ya. Kalau ATM-nya seperti ini, oke. Ini harus sisakan saldonya 100.000 rupiah. Tapi dia kelebihannya bisa menarik tunai banyak, kemudian transfernya juga bisa banyak ya. Tapi kalau yang masih warnanya mandiri, yang masih biru-biru seperti ini, ya transfernya nggak bisa banyak, tarik tunai juga nggak bisa banyak. Kemudian kelebihannya ya tadi sisa saldonya bisa lebih kecil ya, karena dia speknya rendah ataupun masih murah biaya administrasinya ya teman-teman ya. Oke, tapi kalau untuk yang ATM yang gede itu memang potongan per bulannya juga besar untuk biaya adminnya teman-teman. Oke, jadi seperti itu.
mengenai masalah tarik tunai tadi, apakah saldo 52.000 itu bisa ditarik semua. Oke, semoga bisa bermanfaat buat teman semua. Jangan lupa terus simak video terbaru dari Mas Ragil, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.